Tolong Qurannya. Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah asyhadakumullah. Untuk kali ini saya ajak pribadi saya dan antum semua untuk saling bermuhasabah, saling introspeksi kepada diri kita masing-masing, kepada satu persoalan yang sebetulnya juga bukan merupakan satu persoalan prinsip, dalam arti menyebabkan persoalan ini menjadikan orang apabila melakukannya dicatat sebagai orang yang beriltizam kepada akidah yang benar, dan seandainya meninggalkan dia akan divonis keluar dari Islam. Itu tidak. Jadi ya maaf ya rekosu saya itu terus-terang. Perbedaan pendapat tentang penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, bakdo setu apa bakdo mulut ini sudah ada sejak saya belum lahir. Bahkan kalau kita
mundur lagi. Belum ada sejak sebelum merdeka. Gek rampungnya iki kapan gitu loh. Ini bukan masalah khilafiyah ya. Kalau masalah khilafiyah itu neng sing sidakep, neng sing itu semuanya memang ada rujukannya. Yang satu membaca, bukan membaca ya, takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini, ada. Itu berangkat dari pemahaman mereka. Para ulama maksud saya, bahwa Rasulullah itu ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan beliau hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak beliau. Yang sejajar itu ujung jari tengah, apa telapak, apa lengan. Itu enggak ada masalah, itu namanya khilafiyah ya. Yang dibaca apakah Allahumma ba'id baini apa wajah tu wajhiyal, baca basmalahnya itu jahr apa sir. Bahkan sebelum imam memulai membaca surat waladhdallin, amin, sebelum membaca surat, apakah beliau langsung membaca, apa memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah dulu? Semuanya ada rujukannya. Semuanya ada rujukannya. Ini namanya masalah khilafiyah, masalah khilafiyah. Dan bukan tidak perlu dipersoalkan, memang tidak dipersoalkan. Kita yang sholat ini kan sedekape ya beda lah gitu ya. Ruku padha ya. Sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekah, ada yang lepas tengah. Ketika sujud, apa yang dibaca, subhanakallahumma apa subhana rabbiyal a'la, duduk antara dua sujud. Ini semuanya ada apa namanya, ada contoh paling tidak dari para a'immatul mazahib atau bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Jadi masalah khilafiyah gitu ya. Masalah khilafiyah. Tahiyat, nuting, ada yang dingklo, ada yang danga, ada yang digerak-gerakkan, ada yang diputer-puter. Silakan. Kalau sampai orang mempersoalkan masalah ini, ya berarti mungkin kurang terlalu memahami masalah khilafiyah. Tapi kalau soal awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, kalau kita katakan yang menggunakan hisab dan ru'yah itu kedua-duanya benar, kebenaran itu cuma satu. Setuju ya? Kebenaran itu cuma satu. Kalau dikatakan kedua-duanya salah, lah terus yang benar mana? Kalau salah satu di antara kedua cara itu benar, memang kebenaran itu cuma satu. Apa Islam tidak bisa memberi jalan keluar?
untuk mengatasi masalah ini. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, saya sudah berkali-kali mengangkat, dan ini sesuatu yang betul-betul membuat kita terkagum-kagum, bahwa mantiqus sama, bahwa jalan keluar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, dalam hal ini generasi pertama para sahabat, untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau saya pakai orang Jawa beristilah itu betul-betul cespleng. Ini masalah jabatan, ini masalah kedudukan, ini masalah prestis, tapi berangkat dari satu keyakinan yang sama, bahwa kamilah yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah, kata orang Ansor. Kamilah yang paling berhak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat. Orang Ansor mengatakan begitu, orang Muhajirin juga mengatakan begitu. Saya pernah sampaikan ya, kata orang Ansor yang paling berhak itu kamu. Di kota Madinah ini Islam tegak. Di kota Madinah ini Rasulullah datang bersama orang-orang yang hijrah. Di kota Waalaikumsalam. Di kota Madinah ini bendera la ilaha illallah ditegakkan di setiap jengkal bumi yang ada. Orang Ansor begitu, orang Muhajirin enggak. Sing babat-babat ki sapa lah kira-kira. Enggak ada titik temu. Enggak ada titik temu. Nahnul amir wa antum wazir, kata orang Ansor. Pemimpinnya kami, kalian menjadi wakil kami. Kalau bahasa sekarang, kepala negaranya kami, kalian boleh menjadi menteri. Diikuti oleh kata-kata yang sama dari orang-orang Muhajirin. La nahnu amir wa antum wazir. Enggak. Yang menjadi pemimpin kami, kalian menjadi pembantu kami. Anu saja. Sekarang kalau memang tidak ada titik temu, ini jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengatakan diterlantarkan, tetapi pengurusan jenazah beliau itu dikesampingkan karena ada persoalan yang mereka anggap untuk harus segera diselesaikan. Siapa yang mengganti beliau? Masing-masing berkeinginan untuk menjadi pemimpin, masing-masing menganggap kelompok lain. Di sini Ansor kalau yang menganggap Muhajirin, di sini Muhajirin kalau yang menganggap Ansor. Nahnul amir wa antum wazir. Enggak ada titik temu. Anu saja. Oh, ini masuk kepada persoalan yang sangat rawan. Kalau saya pakai bahasa daulah Islamiyah yang terbentang sejak dari Yaman ke selatan sampai Tabuk. Tabuk itu perbatasan kalau sekarang antara Saudi Arabia dan
Yordania. Itu kita bagi saja dua. Dibagi dua. Jadi diukur dari Tabuk ke selatan, dari Yaman ke utara, tengah-tengah itu kasih garis, yang utara dikuasai orang-orang Ansor, yang selatan dikuasai orang-orang Muhajirin. Persoalan besar betul. Bukan hanya gejala ya, titik-titik untuk terpecahnya umat menjadi dua itu tampak dari usulan itu. Oh, nggak bisa. Ya sudah, kalau begitu kami yang jadi pemimpin, kamu yang jadi pembantu, masing-masing bersih keras bahwa kamilah yang memimpin, dibagi dua, itu bukan dari contoh Rasulullah. Lah sudah, kalau begitu jalan terakhir, bahasa para muarikh, as-saifu musallalun bainana, kita cabut pedang, kita perang. Sing menang sapa? Itu yang memimpin, sing kalah sapa? Kudu legowo. Sementara jenazah Rasulullah bukan tidak terurus, tapi dikesampingkan. Jalan keluar dari langit yang tadi saya sampaikan dan sudah pernah saya sampaikan dalam taklim di sini, tapi ini sebagai gambaran lah ya. Persoalan sebesar apa yang berhubungan dengan umat, asal masing-masing berangkat dari nawaitu untuk iqamatuddin, berangkat dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berangkat dari keikhlasan mereka untuk iqamatuddin, yaj'allahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar. Ini persoalan besar betul. Wis perang weh. Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi perantara, penyampai apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mungkin kalau bahasa sekarang, saya interupsi Bapak Ketua begitu ya, di Senayan sana. Interupsi apa? Waalaikumsalam. Ini tegang betul ya. Tegang. Saya interupsi apa? Kalau saya uraikan sebelumnya, ketika Rasulullah sakit, dan sakit beliau semakin hari semakin parah, sehingga beliau tidak mampu lagi untuk ngimami umat salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jadi pemimpinnya Rasulullah, ya imam salatnya juga Rasulullah. Baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baik Jumat pon, wage, kliwon, legi, terus berlegi paing lah. Ya, khutbah Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, Jumat kelima, ya Rasulullah yang imami Jumat, ya Rasulullah. Idul Fitri ya Rasulullah, Idul Adha ya Rasulullah, salat istisqa, salat. Ketika Rasulullah sakit sehingga beliau tidak mampu untuk ngimami, beliau menyuruh Abu Bakar
As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat. Ini nggak disampaikan Umar bin Khattab, tapi semuanya tahu. Bahkan seandainya musyawarah yang menimbulkan gejala perpecahan itu dilakukan pada hari Senin sebelum zuhur, subuh tadi yang imami masih Abu Bakar. Abu Bakar sudah berdiri di tempat pengimaman, sudah mau takbiratul ihram. Kayak kok rada usir kene ngopo to lah begitu. Sehingga Abu Bakar noleh ke arah kiri. Ke arah kiri. Alhamdulillah ternyata Rasulullah didabyang oleh Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Abbas itu paman beliau, satu-satunya paman beliau yang Islam ketika beliau wafat, dan Ali bin Abi Thalib masuk. Jadi Masya Allah gembira sekali ya. Setelah sekian hari beliau tidak bisa ngimami sholat, sekarang masuk ke masjid untuk sholat. Sehingga Abu Bakar otomatis mundur. Ini imam tetapnya sudah rawuh. Rasulullah memerintahkan, lanjutkan imami. Dijawab oleh Abu Bakar, la yambaghi libni Abi Quhafah ayya umman nas wa fihim Rasulullah. Enggak pantas bagi saya Abu Bakar As-Siddiq hanya Ibnu Quhafah ngimami orang banyak, padahal salah satu di antara makmum saya itu Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu saya tak memposisikan diri saya di samping kanan beliau, di samping kanan kamu. Jadi makmumnya Abu Bakar samping kanan, bahkan riwayat dalam posisi duduk Abu Bakar ngimami sholat subuh, dan itu sholat subuh yang terakhir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, ya ma'asyiral ansar, mam minkum tatibu nafsuhu ayya umma amama Abi Bakrin. Saudara-saudaraku orang Ansor, siapa di antara kalian yang legowo? Siapa di antara kalian yang legowo untuk menjadikan Abu Bakar sebagai makmum dan memposisikan diri kalian sebagai imam? Setelah sekian hari Rasulullah sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Maksudnya, kalau kalian nanti menjadi khalifatul Rasulillah, ya berkali-kali terangkan ya, seorang kepala negara di dalam Islam itu adalah posisi dia sebagai panglima perang, sebagai pemimpin agama, sebagai imam sholat. Kalau saya sering angkat bahasa ini diterjemahkan oleh raja-raja Mataram Islam, baik yang di Jogja, kemudian yang di Kartosuro, kemudian pindah Solo. Itu seorang kepala negara, raja Mataram Islam itu mesti satu senopati ing alogo, panglima perang, Sayyidin Panotogomo, pemimpin agama.
Inti dari pemimpin agama ngimami sholat. Khalifatullah, orang Jawa angel muni kho ya, kalifatullah ing tanah Jawi Sultan Abdurrahman, itu nama bakunya begitu. Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagama kalifatullah ing tanah Jawi. Artinya kata-kata Umar, siapa di antara kalian yang legowo untuk menjadikan Abu Bakar sebagai makmum, karena kalian menjadi khalifatul Rasulullah, kalian harus menjadi imam sholat, dan menjadikan Abu Bakar menjadi makmum, kalian menjadikan diri kalian sebagai imam. Sementara ketika Rasulullah sakit sampai beliau wafat, yang ditunjuk menjadi imam sholat itu Abu Bakar. Ini kalau saya boleh terangkan, teori ini teori mantiqus sama, logika langit. Nggak kita dapatkan ya di Visipol UNS, nggak ada. Di Visipol UGM, Unair, Unpad, UI, bahkan di Massachusetts kan nggak ada. Begitu Umar mengatakan mamingkum tatibu nafsuh ayya Umar amama Abi Bakrin, wajah-wajah yang wajah-wajah orang Ansor maksud saya, yang sebelumnya dalam suasana tegang menahan emosi boleh tapi harus ditahan ya. Itu begitu mendengar kata-kata Umar bin Khattab itu, maaf ya, kalau tahu orang Jawa maaf, pengkeras, mingkop, semuanya tertunduk, semuanya istighfar, semuanya di antara yang saya baca menangisi kesalahan mereka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya ya, jadi kalau saya uraikan begitu, Rasulullah sudah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam sholat ketika beliau sakit. Lah kok mau saya lengser? Abu Bakar saya suruh mundur, saya akan maju. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullah. Selesai masalah. Perbedaan pendapat di dalam Islam di kalangan kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tetapi apabila perbedaan pendapat tadi berangkat dari kecintaan mereka kepada Allah, berangkat dari kecintaan mereka kepada Rasulullah, berangkat dari kecintaan mereka kepada Islam, kepada la ilaha illallah, satu kalimat yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab menjadikan semuanya cair. Semuanya cair. Artinya secara legowo orang-orang Ansor itu mengakui bahwa kami telah berpendapat dan menganggap pendapat kami ini benar. Apa itu? Yang berhak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat itu orang Ansor. Tetapi ketika Umar bin Khattab mengatakan kata-kata seperti itu, siapa yang mau ngimami Abu Bakar dan menjadikan Abu Bakar sebagai makmum, ngacung, mak pengkerep? Ini Islam. Akhirnya semuanya berbaiat kepada Abu Bakar, baik orang Ansor, baik orang Muhajirin. Ya kalau ada satu ya, jadi orang yang sudah diangkat oleh orang Ansor sebagai Khalifatul Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah, memang itu pemimpin mereka. Ada satu, semuanya berbaiat.
Lah sudah mendapat SK dari orang Ansor ya, diangkat menjadi Khalifatul Rasul, belum dibaiat, belum dilantik kok dipecat lah gitu loh. Hingga akhirnya dia diam-diam dalam keadaan sakit itu meninggalkan kota Madinah ke arah utara. Ya, itu juga manusiawi ya. Ya, bahwa kegelan itu memang iya. Tapi selain itu semuanya berbahaya. Ini perbedaan pendapat. Kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Ada lagi ya, perang Siffin. Iya, kalau saya boleh baca dan simpulkan, bismillah. Memang suasana kelabu yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan mewakili Bani Umayyah. Bani Umayyah itu baninya Utsman bin Affan yang mati terbunuh sebelum Ali disepakati oleh penduduk Madinah menjadi pengganti. Penduduk Madinah sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan yang terbunuh oleh para pemberontak, orang-orang munafik. Nah, Muawiyah ini satu suku dengan Utsman bin Affan. Meminta atas nama keluarga Utsman agar Ali bin Abi Thalib menangkap siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan ini. Ali bin Abi Thalib artinya begini, Muawiyah tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebelum pembunuh Utsman bin Affan itu ditangkap. Ali bin Abi Thalib jawabnya, kamu berbaiat dulu kepada saya, baru setelah itu mari bersama-sama kita cari dan kita tangkap siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Perbedaan pendapat, tangkap dulu baru berbaiat, yang itu berbaiat dulu baru tangkap. Ini menyebabkan sebuah peperangan besar sejarah kelabu umat Islam. Pasukan Ali bin Abi Thalib sekitar 80.000 orang. Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu menjadi gubernur di Syam, di Damaskus, sekitar 70.000 orang saling berhadapan. Nggak ada titik temu, perang betul. Itu saya katakan tadi kelabu tadi. Masya Allah, itu perang. Saudara Muslim. Kewajiban saya kalau ada orang Muslim meninggal, saya berkewajiban menyolatkan. Jadi ketika peperangan itu berakhir, senja sudah mulai turun. Perang malam hari nggak mungkin kan, mau pakai lampu bal-balan bisa ya, persis dengan mana? Mutung kertas, alhamdulillah. Nah, itu pakai lampu lah, itu perang ya. Kalau sore mendatang diakhiri. Sudah kelompok Ali bergabung dengan teman-temannya, kelompok Muawiyah bergabung dengan teman-temannya. Apa yang mereka lakukan? Jenazah siapa saja, baik itu yang mati dibunuh oleh lawan kami,
atau jenazah siapa saja yang mati kami bunuh karena mereka lawan kami. Jadi kelompok Ali bin Abi Thalib, baik jenazah tentaranya Muawiyah atau tentara kami mandikan, kami kafani, kami sholatkan. Wis golek ono nggon sejarah ngendine eneng. Oh, nah perlu dudet-dudet itu ya. Nyambung enggak? Hah? Kelompok Muawiyah juga begitu. Peperangan selesai, diteliti satu persatu. Siapa-siapa yang mati, siapa-siapa yang belum mati tentu saja akan ditolong. Yang meninggal itu dimandikan, baik itu tentara Ali atau tentara mereka. Akhirnya ya, bahkan sejarah mencatat itu ribuan yang meninggal ya. Dan mereka adalah manusia-manusia terbaik, para sahabat, para tabi'in. Nah, setelah peperangan tidak kunjung berakhir, akhirnya ada kesepakatan damai antara kelompok Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, kelompok Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Akhirnya ya, sejarah memang mencatat dan ada dua versi. Tapi intinya kalau boleh saya angkat, pemimpin umat itu satu. Padahal hari ini ada dua. Yang satu gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin yang diangkat oleh penduduk Madinah. Jadi salah satu di antaranya harus dimakzulkan. Riwayat ini diangkat oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Katsir, oleh para mu'arikh. Akhirnya disepakati salah satu ditetapkan sebagai penguasa atas pilihan mereka bersama, yang satu harus legowo mundur, kata Amr bin As kepada Abu Musa al-Asy'ari yang adalah wakilnya Ali bin Abi Thalib. Sekarang Abu Musa, kamu lengserkan Ali, nanti saya juga melengserkan Muawiyah. Lah kita sepakati siapa yang akan kita angkat. Saya sering angkat ya, tidak ada diplomat yang lebih ulung di dalam Islam dibandingkan dengan Amr bin As. Tidak ada panglima dalam masalah strategi perang yang mengalahkan Khalid bin Walid. Abu Musa itu lugu orangnya ya. Akhirnya dia naik ke atas panggung untuk persatuan umat. Saya mewakili kelompok Ali melengserkan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Semuanya diam, setuju. Akhirnya naik ke atas panggung, ke atas tempat yang tinggi ya. Saya Amr bin As, setelah tadi umat dipimpin oleh dua pemimpin, Ali dan Muawiyah, dan Ali sudah dilengserkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sekarang pemimpin tinggal satu. Saya tetapkan Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Hah? Masya Allah, ini mencoreng muka betul, mempermalukan menantu Rasulullah betul, mempermalukan salah seorang dari al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah betul. Tetapi
kejadian itu diterima. Ya, saya tidak berani mengatakan legowo apa tidak, tapi kenyataannya kejadian itu tidak menyebabkan Ali bin Abi Thalib marah, kita angkat senjata, enggak. Tempatnya di sebuah tempat dekat Rumatul Jandal ya, antara Madinah dan Syam. Peristiwa itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggalkan tempat, tidak ke Madinah, tapi justru ke Kufah, ke Irak. Di sana beliau tinggal dan di sana beliau terbunuh, digantikan oleh Hasan bin Ali untuk menjaga persatuan umat. Musuh jabatan Amirul Mukminin yang wilayah kekuasaannya sering saya angkat, terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah. Masuk direbut hanya dengan cara yang licik seperti itu. Enggak terbayangkan di dalam benak Hasan. Saya legowo menyerahkan kekuasaan umat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan agar tidak terjadi dua kepemimpinan, dan itu terjadi pada tahun 40 Hijrah. Tahun itu disebut dengan Amul Jamaah. Tahun di mana umat kembali kepada satu jamaah yang sebelumnya terpisah menjadi jamaah Muawiyah dan jamaah Ali bin Abi Thalib. Ini loh, jabatan Amirul Mukminin itu tinggi sekali. Tetapi ukhuwah Islamiyah harus diletakkan di atas jabatan yang tinggi tadi. Coba kita buka surat Ali Imran. Ayatnya 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tatafarraqu. Wa'tasimu billahi jami'aw wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an, dan seterusnya. Berpegang teguhlah, tolong dibaca. Seperti 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah cukup. Allah. Dan berpeganglah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Untuk menghindari larangan dan jangan bercerai-berai itu, orang-orang Ansor legowo menyerahkan urusan kepada orang-orang Quraisy, karena yang paling berhak menjadi pemimpin umat adalah orang Quraisy. Dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, di dalam surat ke-49, surat Al-Hujurat, ayatnya 10. Sudah sering kita angkat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Kalau saya pernah
mengartikan itu ya kan. Wa innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya saudara orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang beriman. Saudara apa? Saudara orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang beriman. Dalam surat Asy-Syura ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhaw walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kalau mau di garis bawah yang akan saya baca itu. Yang akan saya baca itu. An aqimuddina wa la tatafarraqu fih. Betul. Asy-Syura ayat 13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu dalam din apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? Kita dengarkan. Yaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tegakkanlah din dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Perintahnya satu, larangannya satu. An aqimuddin, tegakkan Islam. Larangannya dan jangan kamu berpecah belah. Persoalan yang sangat besar masalah khilafah selesai dengan Quran. Baik di masa setelah Rasulullah wafat untuk mengangkat siapa yang menjadi pengganti beliau, atau pada masa dilengserkannya Ali oleh Abu Musa al-Ansori dan diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan oleh Amr bin Al-As. Loro-loro tenan itu ya. Ya pada yang lebih besar daripada itu. Akhirnya ya Hasan secara legowo siap menjadi rakyat biasa dipimpin oleh orang yang merebut kekuasaan bapaknya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kembali ke sini. Kembali ke hati. Masalah yang besar seperti itu bisa diselesaikan. Kalau Rasulullah 1-2 hari setelah beliau wafat. Kalau peperangan ini ya mungkin 1 bulan atau bahkan kurang sedikit. Dan itu besar sekali. Saya ya harus bertanya, khosu betul saya. Wong badha setu itu tidak menjadi jaminan masuk surga. Saya pakai surga bukan jannah. Setuju enggak? Hah? Wong bakdo ahad tidak akan menyebabkan yang bersangkutan masuk neraka, betul enggak? Bakdo besar, Idul Adha, Idul Fitri, saya pegang pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah, ora wajib. Nyambung ya? Ora salat ya ora apa-apa. Teko malah gerudat-udut ya ora apa-apa. Urusannya udut. Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah muakkadah, dikerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran 103, pegang teguh Al-Qur'an. Surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang
beriman itu saudaranya hanyalah orang-orang beriman. Surat Asy-Syura dan itu keras sekali. Perintahnya satu, tegakkan agama. Larangannya satu, jangan bercerai-berai. Menjaga ukhuwah itu hukumnya wajib. Memecah belah umat hukumnya haram. Salat Idul Fitri sunnah. Menjaga ukhuwah itu hukumnya wajib. Yang wajib harus didahulukan kepada yang sunnah. Jadi saya tidak menyebut nama golongannya ya. Ya wis anu aku tak rasa bakdo akad. Akad kudune aku bakdo ning njaga sedulurku sing bakdo setu, dan ini menjaga ukhuwah Islamiyah. Saya umumkan pada saudara-saudara saya dino akad ora sah bakdan dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Saya yang nomor 1 mendaftarkan itu. Bar subuh hari akad itu turu. Ini akan terulang lagi ya beberapa tahun yang akan datang. Kelompok yang satu iki janjane cara aku ki bakdone ki setu, tapi dalam rangka menjaga ukhuwah dan ini wajib. Sementara bakdo setu itu hukumnya sunnah muakkadah melaksanakannya. Hari Sabtu saya ajak saudara-saudaraku untuk tidak takbiran dan tidak ke tanah lapang. Malam Sabtu ya rasa takbiran untuk menjaga teman-teman kita yang bakdo akad. Setuju enggak itu? Hah? Ya, setuju gorong piro ling jawab. Ini Masya Allah, kelangan jabatan Amirul Mukminin yang wilayahnya hampir sepertiga dunia demi menjaga inamal mu'minuna ikhwah itu. Orang Ansor setelah sadar bahwa khilafah itu di tangan orang-orang Quraisy, dalam hal ini Abu Bakar, mereka legowo. Apa artinya bakdo setu, apa artinya bakdo akan dibandingkan dengan dua persoalan yang sangat besar tadi, yang penyelesaiannya ditentang dengan membagi kerajaan. Membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi dua, dan itu tidak diterima. Kalau begitu kita angkat senjata perang, siapa yang menang nanti berkuasa, sehingga harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah. Itu bisa diselesaikan. Itu bisa diselesaikan dalam beberapa hari. Bahkan pengangkatan Abu Bakar itu 1-2 hari. Perang Siffin itu juga sampai bertahun-tahun, gak berbulan. Selesai. Lah ini kisah dan ruya itu sejak sebelum merdeka. Rampungnya kapan? Kapan kira-kira? Apa nanti tanggal 30 Februari? Hah? Nanti tanggal 30 Februari nyambung? Hah? Enggak, saya enggak menyalahkan yang satu, tidak menyalahkan yang lain. Tapi apa tidak ada jalan keluar? Gimana kalau sampai orang non-muslim itu mengatakan urusan bakdo hari raya itu kan hari yang paling mulia bagi setiap pemeluk agama. Yang namanya hari raya Nyepi harus sepi betul. Bandara Ngurah Rai 24 jam berhenti tenan. Berapa kerugian negara karena itu? Toko-toko, kantor-kantor, rumah mati semua. Itu karena mulianya hari raya, apalagi Christmas Day. Belum nanti hari raya Waisak dan seterusnya dan seterusnya.
Orang Islam ini menentukan hari rayanya saja kok udur. Itu kalau orang non muslim berkata begitu, ki janjane Islam ki bener apa ora? Ya lemu jawab iya ya. Jadi kalau ukhuwah itu sudah ada, pola fikir orang-orang Ansor itu sudah tertanam ke dalam diri kita. Kami rela mengorbankan Sa'ad bin Ubadah pemimpin kami untuk dibatalkan menjadi khalifatul Rasulullah, karena yang paling berhak adalah orang-orang Muhajirin. Begitu juga Hasan, jabatan orang tua saya relakan demi menjaga ukhuwah. Ini bagaimana dengan ini akan berkelanjutan terus begitu. Ya, yang lebih apa namanya? Lebih saya gerantes terus terang itu. Rekosu saya. Satu ru'yah, dua hisab itu sudah. Ya, kalau jotosan memang tidak ada ya. Tapi saya itu maaf ya, astagfirullahaladzim. Nek bakto setu ya kono, bakto ahad ya kono. Tapi menyembelih udhiyah itu kan selain hari Sabtu kan masih ada tanggal 11 bagi Anda hari Ahad, tanggal 12 hari Senin, tanggal 13 hari Selasa. Untuk menjaga ukhuwah, wis kono sing setu ya setu, sing Ahad ya ngato. Ning belah ki mbok bareng gitu. Saya tuh maaf ya, jam 5 sore itu ada orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ada Ustaz, apa namanya ya, kiriman daging udhiyah dari Masjid Anu itu. Saya memang punya tugas untuk ngisi di sana. Itu saya tuh pelenggang-pelenggang nanti orang isah matur nuwun jazakumullah khairan itu nggak bisa. Walah ya Allah, apa sesuk ki ora ning dina. Ganjaran ora saiki ya. Ganjaran keutamaan umpamanya ya menyembelih tanggal 10. Tapi ganjaran menjaga ukhuwah itu takono Pak Ganjar ora nganten. Belum laporan dari wis pokoke ndang bakto ndang beleh. Itu ini sudah gayeng ya, sudah gayeng. Masih ada yang nambah manas-manasul. Arafah itu nama tempat. Enggak, Arafah itu nama toko buku. Memberikan fatwa. Pondok kami, pondok bambu, pondok Idul Adha hari Sabtu. Mbok umpama tidak disampaikan kepada orang banyak dan disampaikan kepada jamaah di mana anak-anak tinggal di pondok tersebut, mbok wes. Ojo malah gawe tambah gayeng itu loh. Ada sebuah organisasi Islam lagi, umurnya belum sampai 10 tahun, anak buahnya juga belum ada 1000. Kami memberikan fatwa. Astagfirullahaladzim. Idul Adha jatuh dari pohon. Saya itu kalau suudzon ini apa sekedar popularitas murahan. Umat sudah seperti itu, dipanas-panasi lagi. Jadi bukan itu yang saya maksudkan dalam materi. Saya harus berani mengatakan dalam batas-batas tertentu, mereka yang beridul adha hari Sabtu adalah saudara kita. Setuju? Mereka yang
hari raya Idul Adha, hari Akad juga saudara kita. Itu sampai umpamanya aku ke suatu ketika lah begitu ya, ngundang orang yang beridul Adha hari Sabtu untuk ngisi pengajian di tempat saya, tolong disampaikan tentang ukhuwah. Apa ya ora keneng? Silakan. Lain kali saya undang yang beridul Adha hari Ahad, ceplosnya saya undang di masjid saya seorang ulama NU untuk mengisi pengajian di tempat saya. Ya tentu saja kita minta untuk menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian, sesuatu yang bisa mengatakan kalau saya ini saudara kamu, kamu saudara saya, perbedaan pendapat antara kita memang sampai sekarang belum terselesaikan, tetapi tidak akan menyebabkan. Jadi kalau orang berbicara tentang masalah bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar, bid'ah usuliyah, bid'ah fil aqidah, bid'ah apa lagi? Bid'ah yang berkaitan dengan masalah-masalah pokok, yang berkaitan dengan masalah akidah, bid'ah yang berkaitan dengan masalah usuliyah. Sementara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang dituduh bid'ah, itu bid'ahnya hanya bid'ah furu'iyah. Usolli fardhal maghribi, itu para ulama sepakat tidak menyebabkan mereka itu keluar dari Islam. Dulu pernah dirintis di Masjid Baitul Ma'mur ini, Batak Isya itu tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh dikumpulkan semuanya. Sampai orang yang tidak senang kepada salawat badar pun salatullah salamun untuk menjaga ukhuwah itu. Silakan. Cuma habis itu kok terus tidak ada kelanjutannya ya. Dan berakhirlah untuk yang pertama kali dan yang terakhir kali. Saya harus ingatkan sekali lagi mereka yang usolli fardhal maghribi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, itu kalau melakukan bid'ah itu bid'ah furu'iyah, bid'ah furu'iyah. Bahkan ada sebuah kitab fikih ya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Lah nek ora muni usul iku ora iso ngangkat tangan tenan, apa tidak diperbolehkan? Diperbolehkan oleh beliau. Mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang itu sayyidina kok. Itu kitab fikih terbaru 7 jilid ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau tidak mengatakan bukan bid'ah, tetapi tidak mengatakan bahwa itu bid'ah. Coba generasi seusia saya, seusia kakak, seusia bapak saya memang sudah membuat persoalan ini runcing. Termasuk generasi seusia saya. Nah sekarang yang berada di bawah saya, yang masih kepala 6, masih kepala 5, jangan ndawak ke masalah ini. Tugas satu yang dibebankan Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13 tadi, an aqimuddin, tegakkan agama. Siapa saja yang bakdo setu, yang bakdo akad, yang bakdo mulut, yang an aqimuddin, tegakkan agama. Perintahnya satu. Yang kedua, wala tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Perintahnya satu, larangannya satu. Perintahnya tidak bisa kita laksanakan karena larangannya tidak bisa kita hindari. Kapan itu akan berakhir? Ya sudah jam 7 lebih 11 menit ya kita akhiri ya.
Ada yang ganjel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah ulil amri Ustaz. Jadi memang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Mungkin di zaman Bapak almarhum Bapak Soeharto mungkin perbedaan itu hampir tidak terdengar Ustaz. Setelah beliau meninggal mencuat. Apa itu termasuk ulil amri harus? Nggak ada hubungannya dengan materi saya. Tapi prinsipnya, dan saya berkali-kali menekankan, yang berhak menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu penguasa Islam. Kalau tidak ada penguasa Islam, mayoritas umat Islam yang ada di negeri tempat Anda tinggal, ini ijma. Cukup tak? Cukup. Jadi pernah saya tur itu dulu ketika Profesor Dr. Muhammad Amin Rais nyalonkan jadi presiden tahun berapa itu? 94. Tadi dijebak gitu. Nanti kalau Pak Amin itu menang jadi presiden, kemudian karena dia orang Muhammadiyah menggunakan hisab menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu dengan hisab, saya jawab siap, karena penguasa. Lalu dengan kekuasaan itu dia menegakkan syariat Islam. Harus dipatuhi. Meskipun keliru. Itu kalau itu keliru dan disengaja, itu urusannya dengan Allah. Kita urusannya dengan penguasa yang menentukan hari raya itu penguasa atau mayoritas umat Islam setempat. Ternyata tidak menang. Ternyata sekarang mendirikan partai umat. Ya, mbok. Cukup ya. Jadi ini kalau ada ucapan saya yang mungkin lepas kontrol, ini bukan nawaitu saya, tapi nawaitu saya tadi saya sampaikan, mari bersama-sama muhasabah. Bersama-sama muhasabah, introspeksi. Islam itu tidak akan tegak kalau tidak ada ukhuwah. An-aqimuddin itu tidak bisa tegak kalau umat masih tatafarraqu. Itu saja. Jadi mau mengedepankan yang wajib dengan meninggalkan yang sunnah, atau mengedepankan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, terpulang kepada kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.